Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat hingga pelajaran berakhir ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ustadzah akan memperkenalkan bahwa Ustadzah di sini mengampu pelajaran fikih. Ya. Fikih di SMP Islam Rosun Fikr berbeda dengan fikih-fikih yang diajarkan di SMP lainnya. Karena apa? Di sini kita sedikit mirip dengan pesantren, begitu ya. Jadi kita menggunakan kitab khusus namanya Mabadik Fikih, bukan menggunakan LKS atau buku paket lainnya. Ya. Seperti ini bukunya. Kalian sudah dikirimkan oleh sekolah kitabnya, silakan dibuka nanti di bab-bab awal. Namun sebelum itu Ustadzah akan menjelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran fikih ini. Jadi pada kitab fikih Mabadik Fikih ini kalian akan diberikan kitab berupa bahasa Arab semuanya. Tidak ada bahasa Indonesianya atau tidak ada maknanya sama sekali. Nah, dengan tujuan nanti Ustadzah yang akan memaknai kitabnya. Sehingga kalian harus menyimak setiap bab yang Ustadzah sampaikan. Jadi nanti akan berupa kitab kosongan yang nantinya harus kalian maknai. Maknanya seperti apa Ustadzah? Maknanya nanti kalian akan Ustadzah ajari untuk memaknai miring atau makna gandul gitu ya. Seperti kalau yang madrasah ibtidaiyah atau yang lulusan dari MI mungkin tidak asing dengan pembelajaran ini. Untuk yang SD yang masih lulusan SD itu mungkin sedikit asing. Maknai kitab kuning seperti itu biasanya ya. Jadi Ustadzah akan membacakan sebuah kalimat, nanti Ustadzah potong-potong per kalimatnya. Setelah Ustadzah bacakan kalimatnya, nanti kalian menyimak, lalu Ustadzah akan memaknai kata per kata dari kalimat yang telah Ustadzah sampaikan. Nah, kalian nanti harus memberi tanda atau garis miring dari setiap kata yang Ustadzah sampaikan. Ketika Ustadzah baca contoh ya, ini misal huwa, Ustadzah berhenti pada kalimat huwa, maka kalian harus memberi tanda miring sebagai pemberhentian kata itu. Jadi karena dimaknai secara kata per kata, maka kalian harus tahu di mana tempat berhentinya. Contoh ya, huwa yaitu ad-dinu seret agama. Nah, seperti itu. Jadi huwa diberikan garis miring sebagai tanda berhenti, lalu di bawahnya ditulis artinya. Begitu juga kalimat selanjutnya. Ad-dinu seret, di bawahnya kalian tulis maknanya. Kemudian Ustadzah melanjutkan lagi. Alladzi ba'atsallahu bihi seret sebagai tempat berhenti, kemudian di bawahnya diberikan makna. Begitu. Nah, anak-anakku sekalian, di sini maknanya tidak menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi menggunakan bahasa Indonesia dan juga ditulis dengan huruf Latin, bukan dengan huruf Arab atau pegon biasanya seperti yang di pondok pesantren. Gitu. Jadi kalian tidak usah khawatir kesusahan dalam pelajaran ini karena tetap kita sampaikan dalam bahasa Indonesia dan juga kalian menulisnya dengan tulisan Latin. Seperti itu. Oke anak-anak, silakan dibuka halaman ini sebagai permulaan dari kita pembelajaran fikih. Ustadzah akan menyampaikan makna dari agama Islam. Sudah dibuka? Di situ tertulis mal Islamu. Sudah? Oke, kalau sudah silakan persiapan untuk memaknainya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Islamu. Apakah yang dimaksud dengan Islam? Silakan dimaknai. Huwa yaitu ad-dinu agama. Alladzi ba'atsallahu bihi yang dibawa melalui utusannya. Sayyidina junjungan kita Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu, semoga Allah memberi kerahmatan alaihi kepada Nabi Muhammad wasallam dan keselamatan. Lihidayatin nasi sebagai petunjuk manusia,
wa sa'adatihim, dan kebahagiaan manusia. Oke, baik. Tadi Ustazah sudah menyampaikan maknanya, kalian sudah menulis. Ustazah akan menjelaskan dari apa yang telah kita maknai. Kalau kalian ditanya apa sih agama Islam itu? Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya. Siapakah utusannya? Nabi Muhammad SAW. Untuk apa tujuannya? Kepada manusia untuk memberi petunjuk dan juga kebahagiaan untuk manusia. Jadi agama Islam itu diturunkan bukan tidak ada tujuannya. Tujuannya adalah sebagai petunjuk untuk manusia dan juga kebahagiaan untuk manusia. Bagaimana maksudnya Ustazah sebagai petunjuk? Nah, kita mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Islam itu adalah semua untuk sebagai petunjuk untuk kita bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam agama Islam semuanya diatur. Dan juga kebahagiaan untuk umat manusia. Maksudnya bahagia yang bagaimana Ustazah? Bahagianya tidak hanya dirasakan ketika di dunia, akan tetapi ketika kita taat beribadah, taat kepada agama kita, maka kita akan memperoleh kebahagiaan juga di akhirat. Oke, demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita sedikit membahas dari materi fikih yang pertama. Kita tidak banyak membahas karena ini sebagai permulaan dan juga pengenalan pembelajaran fikih di SMP Roson Fikir. Untuk kalian yang masih belum paham atas apa yang telah Ustazah jelaskan dan belum paham bagaimana cara memaknai kitab fikihnya, kalian bisa tanyakan ke Ustazah melalui WA. Oke? Semoga apa yang telah kita pelajari mendapatkan manfaat, barokah ilmunya. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.